Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raji adalah pria sederhana yang dikenal sebagai sosok pekerja keras di desanya. Suka maju. Namun, keberuntungan tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Ia lahir dari keluarga miskin dan sejak muda sudah terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Ketika menikahi Lester, hidup mereka semakin sulit karena harga kebutuhan pokok terus naik. Sementara penghasilannya sebagai buruh tani tidak mencukupi demi masa depan yang lebih baik. Ia memutuskan membuka warung gorengan kecil di depan rumahnya. Membuka warung gorengan tidaklah mudah. Pak Raji harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli bahan baku. Ia membuat gorengan dengan resep turun-temurun ibunya, berharap dapat menarik pelanggan. Namun, harapan itu tidak berjalan sesuai rencana. Setiap hari, warungnya sepi. Gorengan yang ia buat dengan penuh semangat hanya sedikit yang terjual, membuatnya harus membuang sisanya. Sebulan setelah membuka warung, seorang tetangga mereka, Bu Rini, membuka usaha serupa di jalan utama desa. Lokasinya yang strategis dan sikap ramah Bu Rini segera menarik perhatian warga. Dalam waktu singkat, warung Bu Rini menjadi pusat perhatian. Sementara warung Pak Raji tetap sepi. Gorengan kita rasanya lebih enak. Tapi kenapa dagangan kita tidak laku? Keluh Pak Raji suatu malam. Rezeki orang berbeda-beda. Pak, mungkin kita harus lebih bersabar, kata Lastri mencoba menghibur. Namun, Pak Raji tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa dunia tidak adil. Keadaan semakin mendesak ketika pemilik kontrakan menagih uang sewa yang sudah tertunda 2 bulan. Sementara itu, Dila membutuhkan biaya untuk membeli seragam sekolah. Lastri mulai menjual perhiasan kecil yang ia miliki, tetapi uangnya tetap tidak cukup. Pak, apa kita harus menyerah saja? Mungkin kamu bisa kembali menjadi buruh tani, kata Lastri. Namun, Pak Raji tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasa membuka warung gorengan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Bu, besok kita harus cari cara lain, ujarnya kepada Lastri yang terlihat kelelahan. Tapi bagaimana, Pak? Kita sudah mencoba semua cara, jawab Lastri dengan suara pelan. Ketika Pak Raji sedang duduk termenung di depan rumah suatu malam, seorang pria tua dengan tongkat kayu muncul dari kegelapan. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam dan penuh misteri. Kenapa kamu tampak begitu putus asa, Nal? Tanyanya. Pak Raji terkejut melihat orang asing itu, tetapi akhirnya menceritakan semua masalahnya. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, ada cara agar daganganmu laris. Tapi kamu harus berani mengambil risiko. Pak Raji merasa curiga. Apa maksud Bapak? Tanyanya. Pergilah ke kuburan tua di ujung desa. Ambil tanah dari makam yang paling tua. Campurkan ke dalam adonan gorenganmu. Maka pelanggan akan datang tanpa henti. Jawab pria itu dengan suara pelan namun tegar. Pak Raji terdiam. Ia tahu ini adalah hal yang salah, tetapi pikirannya mulai tergoda oleh janji kesuksesan. Semalaman, Pak Raji tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan saran pria tua itu. Baginya, mencampurkan tanah kuburan ke dalam adonan gorengan adalah perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan agama. Namun, bayangan hutang yang menumpuk dan wajah Lastri yang penuh kelelahan membuatnya goyah. Apa salahnya mencoba? Ini demi keluarga, pikirnya. Namun, setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, suara kecil di hatinya mengingatkan bahwa rezeki yang haram tidak akan membawa kebahagiaan. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Pak Raji memutuskan untuk mengikuti saran pria tua itu. Ia membawa sekop kecil dan kantong plastik, lalu berjalan ke kuburan tua yang terletak di pinggir desa. Di bawah cahaya bulan yang redup, suasana di kuburan terasa mencekam. Angin malam berhembus dingin dan suara burung hantu terdengar samar. Pak Raji memilih salah satu makam yang tampak tua dan tak terawat, lalu mulai menggali tanahnya. Maafkan saya tidak punya pilihan lain.
bisiknya sambil memasukkan tangan ke dalam kantong. Setelah selesai, ia segera pulang tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Pak Raji mencampurkan sedikit tanah kuburan itu ke dalam adonan gorengannya. Dengan perasaan was-was, ia membuka warung seperti biasa. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Pelanggan mulai berdatangan satu persatu dan memuji gorengannya. "Paul, gorenganmu enak sekali hari ini," kata seorang pelanggan. Hari itu, dagangan Pak Raji habis terjual. Ia pulang dengan wajah ceria, membawa uang lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Setelah hari itu, warung gorengan Pak Raji terus ramai. Orang-orang dari desa tetangga bahkan mulai berdatangan. Dalam waktu 3 bulan, penghasilannya meningkat pesat. Ia bisa melunasi semua hutangnya, membeli peralatan dapur baru, dan bahkan menyewa pekerja untuk membantunya. "Kamu hebat, Pan. Kita akhirnya bisa hidup layak," kata Lastri sambil tersenyum bahagia. Pak Raji merasa bangga, meskipun di dalam hatinya ada rasa bersalah yang terus menghantui. Ia berusaha mengabaikan pikiran itu dengan bekerja lebih keras. Dalam waktu setahun, keuntungan dari warung gorengannya cukup besar untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah yang lebih besar. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu luas, dan dapur modern. Hal ini membuat tetangga-tetangganya heran. "Pak Raji itu dulu susah banget. Kok sekarang bisa kaya mendadak ya?" bisik seorang tetangga. Dalam waktu 2 tahun, usaha gorengan Pak Raji terus berkembang pesat. Dari warung kecil di depan rumah, ia membuka beberapa cabang di desa-desa sekitar. Pendapatan yang terus mengalir membuatnya mampu membeli rumah baru yang megah di pinggir desa. Rumah itu memiliki 2 lantai, lengkap dengan pagar besi, taman kecil di depan, dan perabotan mewah. Pak Raji bahkan memasang aci di setiap ruangan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lastri dan Dila sangat bahagia dengan kehidupan baru mereka. "Pak, ini seperti mimpi. Dulu kita tidur beralaskan tikar, sekarang kita punya kasur empuk," ujar Lastri dengan mata berkaca-kaca. Kesuksesan Pak Raji tidak berhenti di situ. Setelah setahun tinggal di rumah baru, ia membeli sebuah mobil mewah. Mobil itu menjadi simbol statusnya yang baru di desa. Setiap pagi, warga desa melihat Pak Raji mengantar Dila ke sekolah dengan mobilnya. Mereka hanya bisa berbisik dan bertanya-tanya bagaimana Pak Raji bisa menjadi sekaya itu dalam waktu singkat. "Dulu dia jual gorengan di pinggir jalan, kok sekarang bisa punya mobil mahal?" tanya seorang warga. Usaha gorengan Pak Raji terus berkembang. Orang-orang rela mengantre panjang untuk membeli gorengannya. Bahkan, ia mulai menjual paket gorengan untuk acara besar seperti pernikahan dan hajatan. Setiap hari, antrean panjang terlihat di depan warungnya. Gorengan Pak Raji menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Rasanya beda, gurih, dan selalu bikin ketagihan, kata seorang pelanggan. Dengan kesuksesan yang semakin besar, keluarga Pak Raji mulai menikmati gaya hidup yang mewah. Lastri sering membeli perhiasan emas dan pakaian mahal, sementara Dila mendapatkan semua yang ia inginkan, dari mainan hingga gadget terbaru. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah pada diri Pak Raji. Rasa bersalah yang ia simpan semakin mendalam, tetapi ia mencoba menutupinya dengan bekerja lebih keras. "Kita ini sudah diberkahi, Bu. Nikmati saja," katanya setiap kali Lastri bertanya tentang kecemasan yang terlihat di wajahnya. Meski banyak yang memuji kesuksesan Pak Raji, ada pula yang mulai curiga. Beberapa tetangga mulai memperhatikan hal-hal aneh di warung gorengannya. "Kenapa ya? Gorengan Pak Raji selalu habis, tapi tidak pernah basi?" Padahal yang lain, kalau dagang sampai malam, gorengan mereka mulai melampam, kata Bu Rini, tetangga sekaligus pesaing lamanya. Ada juga pelanggan yang merasa tidak nyaman setelah makan gorengan dari warung Pak Raji. Beberapa dari mereka mengaku bermimpi buruk atau merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Di balik kesuksesan itu, Pak Raji mulai sering dihantui mimpi buruk. Setiap malam,
Ia bermimpi berada di kuburan tempat ia mengambil tanah. Sosok perempuan berbaju putih selalu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. Kamu sudah melanggar batas. Kekayaanmu tidak akan bertahan lama. Suara perempuan itu menggema di telinganya. Pak Raji terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia tetap mengabaikan peringatan itu. Ini hanya mimpi, gumannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Gangguan tidak hanya dialami Pak Raji, tetapi juga mulai memengaruhi keluarganya. Dilal, yang sebelumnya ceria, mulai berubah. Ia sering merasa takut berada sendirian dan mengaku melihat sosok bayangan di rumah mereka. Bu, tadi ada perempuan berdiri di depan kamarku, kata Dila suatu malam. Lastri mencoba menenangkan putrinya, tetapi ia sendiri mulai merasa rumah mereka tidak lagi nyaman. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti langkah kakek atau pintu yang berderit. Sementara itu, seorang tetangga yang bernama Pak Karman mulai mengamati warung Pak Raji dengan lebih serius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kesuksesan Pak Raji yang tiba-tiba. Suatu malam, Pak Karman mendatangi Pak Raji. Pak Raji, maaf kalau saya lancang. Tapi apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kok rasanya ada yang aneh dengan usaha kamu? Pak Raji tersentang, tetapi ia segera menyangkal. Tidak ada apa-apa, Pak Karman. Saya hanya berusaha keras. Namun, di dalam hatinya, Pak Raji tahu bahwa semakin banyak orang yang mencurigai dirinya. Gangguan dari makhluk gaib semakin menjadi-jadi. Minyak goreng di warungnya seringkali berbuih tanpa alasan, dan beberapa kali wajan gorengannya hampir tumpah dengan sendirinya. Suatu malam, saat Pak Raji sedang membersihkan warung, ia melihat bayangan perempuan berbaju putih melintas di depan matanya. Bayangan itu semakin jelas, hingga akhirnya berdiri tepat di depannya. Kamu sudah mengambil apa yang bukan milikmu. Waktumu hampir habis, kata sosok itu dengan suara dingin. Pak Raji jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesannya adalah kutukan yang bisa menghancurkan segalanya. Kesuksesan Pak Raji yang awalnya membahagiakan kini menjadi beban berat. Lastri dan Dila terus mengalami gangguan, sementara suara-suara dari dunia gaib semakin sering terdengar. Pada akhirnya, Pak Raji memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui seorang ustaz bernama Ustaz Hadi yang dikenal bijaksana dan mampu menangani hal-hal seperti ini. Pak Raji, kamu harus jujur. Apa yang telah kamu lakukan? Tanya Ustaz Hadi dengan serius. Pak Raji akhirnya menceritakan semuanya. Dari awal ia mengambil tanah kuburan hingga kesuksesannya yang penuh dosa. Jika kamu ingin hidup tenang, kamu harus bertobat dan memutus semua ikatan dengan dunia gaib. Itu satu-satunya jalan, kata Ustaz Hadi. Pak Raji pulang dari rumah Ustaz Hadi dengan pikiran yang penuh beban. Ia tahu bahwa ini adalah ujung dari jalan yang telah ia pilih. Ketakutan, rasa bersalah, dan beban moral yang selama ini ia abaikan akhirnya menyeruak ke permukaan. Kita harus mengakhiri semua ini. Bu, kata Pak Raji kepada Lastri malam itu. Lastri yang sudah lama mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, akhirnya meminta penjelasan. Dengan berat hati, Pak Raji menceritakan tentang tanah kuburan yang ia gunakan sebagai penglaris. Lastri menangis histeris. Pak, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kita hidup dari sesuatu yang haram. Pak Raji memeluk istrinya dengan perasaan bersalah. Aku hanya ingin melihat kalian bahagia. Tapi aku sadar, ini semua salah. Keesokan malamnya, ditemani oleh Ustaz Hadi, Pak Raji kembali ke kuburan tempat ia mengambil tanah. Dengan membawa kantong tanah yang masih tersisa, ia berdiri di depan makam Tol yang sudah mulai tertutup ilalang. Maafkan saya, kata Pak Raji dengan suara gemetar. Ustaz Hadi memimpin doa untuk meminta ampunan. Setelah selesai, mereka mengubur kembali tanah tersebut di tempat asalnya. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya, dan suara angin berbisik seperti memaki tindakan Pak Raji. Setelah mengembalikan tanah, Ustaz Hadi menyarankan agar rumah dan warung Pak Raji dibersihkan secara spiritual.
Ritual doa dilakukan di setiap sudut rumah, dan semua peralatan di warungnya disucikan dengan air doa. Selama ritual, suara-suara aneh terdengar dari dapur, seperti suara tangisan dan jeritan halus. Beberapa kali lampu rumah berkedip-kedip tanpa alasan. Ustaz Hadi tetap tenang dan melanjutkan doanya hingga suasana menjadi lebih tenang. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu, Pak Raji. Tapi jika kamu ikhlas bertobat, insya Allah keluargamu akan diselamatkan, ujar Ustaz Hadi. Setelah ritual selesai, gangguan gaib di rumah dan warung mulai berkurang. Namun, ada harga yang harus dibayar. Usaha gorengan Pak Raji tidak lagi seramai dulu. Pelanggan yang sebelumnya datang berbondong-bondong kini hanya segelintir saja. Kita harus menerima ini. Bu, ya yang sedikit kata membawa keberah, kata Pak Arsi kepada Lastri. Lastri mengangguk meski dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan semewah sebelumnya, tetapi ia merasa lebih tenang karena tidak lagi hidup dalam kebohongan. Setelah ritual selesai, gangguan gaib di rumah dan warung mulai berkurang. Namun, ada harga yang harus dibayar. Usaha gorengan Pak Raji tidak lagi seramai dulu. Pelanggan yang sebelumnya datang berbondong-bondong kini hanya segelintir saja. Kita harus menerima ini. Bu, ya yang sedikit kata membawa keberah, kata Pak Arsi kepada Lastri. Lastri mengangguk meski dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan semewah sebelumnya, tetapi ia merasa lebih tenang karena tidak lagi hidup dalam kebohongan. Berita tentang pengakuan dan pertobatan Pak Raji menyebar ke seluruh desa. Awalnya, banyak yang mencibir dan mengolok-oloknya. Namun, lama-kelamaan, warga mulai menghormati keputusannya. Pak Raji bahkan diundang untuk berbicara di acara pengajian desa, di mana ia menceritakan kisahnya sebagai peringatan bagi orang lain. Harta yang haram tidak akan membawa kebahagiaan. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas, kata Pak Raji dengan suara lantang. Meski usahanya tidak sebesar dulu, gorengan Pak Raji tetap memiliki pelanggan setia. Ia dan Lastri menjalankan warung mereka dengan jujur dan penuh syukur. Setelah melalui berbagai cobaan, Pak Raji mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap pagi sebelum membuka warung, ia menyempatkan diri untuk salat subuh di masjid. Siang hari di sela-sela kesibukannya berjualan, ia tidak pernah lupa melaksanakan salat duha. Bu, aku sadar bahwa semua ini adalah ujian. Hanya dengan ibadah, aku merasa lebih tenang, kata Pak Raji kepada Lastri. Kebiasaan barunya ini memberikan energi positif dalam hidupnya. Warga desa yang awalnya mencibir mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Meski tidak seramai dulu, warung gorengan Pak Raji tetap menjadi pilihan bagi pelanggan setia. Rasa gorengannya yang khas, ditambah dengan keramahan Pak Raji dan Lastri, membuat orang merasa nyaman berbelanja di sana. Pak Raji, gorenganmu selalu enak. Tidak ada yang bisa menyaingi kejujuranmu, kata seorang pelanggan suatu hari. Pak Raji hanya tersenyum. Semua ini karena doa dan keberkahan. Pak, saya hanya berusaha sebaik mungkin. Beberapa tahun kemudian, keberkahan hidup Pak Raji mulai terlihat dari anaknya, Dila. Setelah menyelesaikan pendidikan, Dila mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan kerja di Jepang. Pak, Bu, ini ikatan besar untuk kita. Kalau aku bisa bekerja di Jepang, aku bisa membantu keluarga, kata Dila dengan semangat. Pak Raji merasa sangat bangga. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari doa dan kerja keras mereka selama ini. Hari keberangkatan Dila ke Jepang menjadi momen yang penuh haru bagi keluarga Pak Raji di bandara. Lastri tidak bisa menahan air matanya. Jaga diri baik-baik ya. Nah, jangan lupa salat, pesan Lastri sambil memeluk putrinya. Pak Raji menepuk bahu Dila dengan penuh kebanggaan. Kamu adalah kebanggaan kami. Jangan pernah lupa dari mana asalmu. Dila mengangguk sambil tersenyum. Saya akan selalu ingat, Pak. Saya pergi untuk masa depan kita semua. Beberapa bulan setelah Dila bekerja di Jepang, ia mulai mengirim uang kepada orang tuanya.
Uang itu digunakan oleh Pak Raji untuk memperbaiki warung dan membayar kebutuhan sehari-hari. "Pak, Dila kirim uang lagi. Dia bilang kita boleh pakai untuk apa saja yang kita perlukan," kata Lastri dengan penuh syukur. Pak Raji merasa terharu. "Anak kita benar-benar luar biasa, Bun. Dia adalah rejeki yang tidak ternilai." Dalam beberapa tahun, penghasilan Dila dari Jepang cukup untuk mengangkat ekonomi keluarga. Pak Raji dan Lastri tidak lagi hidup dalam kesulitan. Mereka bahkan mampu membeli rumah kecil yang lebih baik di desa. Namun, meski kehidupan mereka semakin baik, Pak Raji tetap memilih menjalankan warung gorengannya. "Aku ingin tetap bekerja, Bu. Ini adalah bagian dari hidup kita," katanya. Kisah pertobatan dan kesuksesan keluarga Pak Raji menjadi inspirasi bagi warga desa. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama para pedagang kecil. "Kunci sukses itu bukan hanya kerja keras, tapi juga kejujuran dan don," ujar Pak Raji kepada mereka.